menjadi HRDD atau Human Resource Development Director dan Supervising Counsel. Lalu ini ada beberapa seminar dan trainingnya, ada penghargaan juga. Memang keren-keren pembicara malam hari ini. Lalu setelah ini kita langsung berikan kesempatan untuk pembicara kita. Sebelumnya saya hai dulu dong untuk pembicara kedua kita. Hai Dr. Andre dan Mbak Buti. Halo. Halo Mas Mbak. Halo Mas Mbak. Halo Mas Mbak. Ya, kali ini kita akan masuk ke pertanyaan perwakilan dari semua teman-teman agar lebih tahu apa sih yang kita omongin untuk exchange kali ini. Yang pertama, Mbak Buti, sudah siap? Sudah. Dr. Andre, sudah siap? Sudah. Ya. Pertama nih, kita semua mau nanya, kalau tentang program exchange sendiri, apa sih yang membuat Dr. Andre dan Mbak Buti tertarik mengikuti program tersebut? Bisa dijawab salah satu dulu. Oke, Dr. Andre. Boleh diulang nggak? Sorry. Oh, jadi Agak kecil suaranya. Oh ya. Jadi ada pertanyaan tentang gimana sih yang membuat Dr. Andre dan Mbak Putih tertarik untuk mengikuti program exchange sebelumnya sebagai pengalaman. Oke, Dr. Andre dulu. Aku duluan ya. Hmm. Oke. Halo semuanya. Halo, Dok. Mungkin boleh panggil Kak atau Mas aja ya. Kalau panggil dokter iya. agak lucu gitu. Yeah. Nggak, santai aja. Kalau exchange itu sebenarnya aku kan anak Skopi ya. Jadi emang dari awal itu tertarik banget sama gimana sih dunia kedokteran selain di Indonesia. Terus emang anaknya emang senang juga cari link sampai keluar-luar juga gitu kan, nambah wawasan kan. Kita juga bisa bandingin gimana sih di Indonesia dibandingkan dengan di luar kayak gitu. Senang aja sih aku kayak dari awal pertama tuh lihat Skopinya sebenarnya. Kayak asik gitu bisa exchange ke luar negeri dan ini kan satu-satunya juga program exchange yang kita bisa masuk ke rumah sakit kan. Rata-rata exchange itu mungkin terkait sosial atau baksos kegiatan sosial segala macam, jarang yang benar-benar magang sampai kita bisa lihat pasien di luar negeri kayak gimana, bisa bersentuhan dengan spesialis konsulen di luar negeri kayak gimana, bisa tahu sistem kesehatan di luar negeri langsung kayak gimana kayak gitu. Nah, aku tertarik yang kayak hal-hal kayak gitu sih. Oke, kita ke Mbak Buti, bisa silakan. Oh, ya. Selamat malam semuanya. Malam. Ya. Pertama, makasih atas kesempatannya untuk sharing. Kalau aku ya sama dari awal juga emang pengen ikut masuk tim satu karena pengen ikut exchange-nya. Terus dari dulu emang suka bikin, oh ya kan aku Skori, jadi dari SMA emang suka bikin karya ilmiah dan sebenarnya pengen banget kalau research gitu gimana sih peluangnya, dan aku lihat kalau misalnya di Indo dan di kampus sendiri emang nggak terlalu terekspos kan, selain ketika kita udah di tahun akhir dan udah masuk masa-masa skripsi itu riset nggak terlalu diekspos. Nah sebenarnya pengennya dulu juga dari tahun pertama, tapi akhirnya baru kesampaian daftar itu pas tahun 2018 exchange fair-nya dan baru berangkat Januari 2020 karena 2019-nya KKN summer. Terus pengen aja sih lihat kalau di luar orang-orang lab-nya kayak lebih canggih, alat-alatnya gimana, terus lebih terekspos juga dengan sistem pendidikan di luar negeri itu kayak gimana. Itu sih. Oke, biar orang-orang tahu juga, dulu tahu info exchange itu dari mana sih, Mas, Mbak? Siapa dulu nih? Ya, Mas Andre dulu bisa. Kalau
sebenarnya dari awal Cimsa pembukaan Expo aja udah kelihatan banget ya sebenarnya. Kayak heboh gitu kan. Terus kita masuk-masuk juga apa sih ke tahu sko-skonya segala macam. Sebenarnya tahu dari situ sih. Juga setelah udah masuk Skopi banyak tanya juga ke incoming yang datang. Dan sebenarnya bedanya mereka itu, kalau kita kan kita ikut exchange itu bisa kayak mengganggu ini kita lah, bukan ganggu ya apa ya, itu kan pilihan kayak mengganggu timeline kita untuk kuliah atau segala macam, jadi kita pintar-pintar milih timeline. Nah kalau mereka itu beneran bisa ikut exchange, bisa sampai setahun sekali. Ada yang temanku waktu dulu tuh dia exchange sampai 6 kali, jadi tiap tahun dia ikut exchange tanpa mengganggu dia lulus gitu loh. Dia orang Kroasia, dan ya asik banget dengar cerita-cerita mereka kayak gitu, dengar cerita incoming yang datang, yang mungkin dia ke Indonesia itu udah negara ketiga, keempat gitu kan. Jadi asik aja, terus juga dengar cerita dari kakak-kakak tingkat yang udah keluar juga. Kayak mereka, kita mungkin zaman koas cuma ngeliatin gitu ya, cuma ngeliatin intubasi, ngeliatin apalah segala macam. Kalau di luar negeri itu mereka bisa banyak tindakan dan benar, tapi bukan tindakan yang jauh banget kayak nge-SC sendiri, enggak ya, mungkin yang masih simple-simple lah, yang bisa dapat bisa enggak juga di RS Muardi kayak gitu. Nah kalau di sana tuh bisa banyak dapat juga tindakan, terus juga benar-benar enggak ada istilahnya apa sih kasta-kasta, beneran sejajar kita dengan dari cleaning service sampai ke konsul ini benar-benar sejajar, saling menghormati kayak gitu. Dan pengen selain belajar kedokterannya, pengen tahu juga etos kerja dan budaya mereka juga sih kayak gitu. Keren banget sih. Mungkin Mbak Buti bisa menjawab. Sama sih, dari awal kan udah tahu. Terus lebih jauhnya lagi tentang alur pendaftaran exchange-nya sih dari exchange fair dari tahun 2017 sama 2018 waktu itu. Terus sempat ikut nge-host incoming juga sih waktu yang 2017 pada datang. Nah, tapi ya tahu informasinya dari Cimsanya sih, dari exchange fair. Ini teman-teman boleh banget loh sambil nyatet gitu infonya, karena penting-penting banget nih yang udah diceritain nanti. Lalu kalau ngomongin exchange tadi keluar gitu tuh, dulu negaranya yang dituju apa sih, Mas? Kalau aku ya, kalau Iya. aku dulu sebenarnya bukan negara pertama sih, cuma ya tetap negara prioritas atas lah. Aku dapat Finlandia waktu itu, karena aku tahu kayak bisa dapat. Aku tuh ngejarnya tuh sebenarnya dapat banyak tindakan sih, itu sebenarnya. Cuma ya kebetulan aku tapi stasenya nggak dapat di stase yang benar-benar pilihan 1, 2, 3. Jadi aku milihnya kalau nggak salah bedah diges, bedah uro, sama bedah umum, tapi aku dapatnya bedah saraf. Jadi agak susah dapat tindakan kan, bedah saraf kan. Kayak nginiin otak orang luar negeri kan kita nggak mungkin yang pegang kan. Gitu. Jadi mostly cuma observasi, sama boleh megang-megang alat mereka yang super canggih itu boleh banget, dan itu udah memuaskan banget sih. Jadi aku dapat Finlandia di stase bedah saraf, dan mereka itu satu negara itu cuma ada 5 fakultas kedokteran, dan total mahasiswanya tuh kalau nggak salah 250 kalau nggak salah. Itu satu angkatan UNS ya. Jadi ya mereka satu negara itu seangkatan cuma 250. Jadi ya aku dapat di yang benar-benar pusatnya di Helsinki. Gitu. Oke. Untuk Mbak Buti sendiri? Kalau aku waktu itu di pilihan pertama sih, karena aku pilihnya Greece, terus kedua ketiga apa ya lupa. Gara-gara waktu itu tuh waktu nge-hosting incoming tuh ada incoming dari Greece. Terus aku kayak, aduh pilih negara apa ya? Ya udah deh yang kesempatan perginya bisa, kan tahun lalu datang dari Greece. Mungkin kalau aku daftar ke Greece bisa berangkat ke Greece, ya udah. Enggak juga. Nggak tahu dia ada di mana, Mas. Oh, kirain bisa aku udah ketemu lupa. lagi. Kayak udah dari 2017 terus aku 2020 kayak nggak tahu, bahkan aku udah lupa namanya siapa. Terus apa tadi? Oh, terus aku dapetnya di
sebenarnya tuh awalnya milihnya di Athena, soalnya biar nggak ke kota-kota lain kan, biaya ongkosnya. Tapi dapetnya di Ioannina, jadi tuh kayak udah di utara, udah deket Albania sama Makedonia gitu. Nah tapi ternyata karena winter di sana emang bagus gitu karena ada danaunya. Terus aku tuh awalnya dapetnya di epidemiologi, jadi tuh research project-nya tentang meta-analisis gitu. Nah sebenarnya tuh nggak ada di pilihan aku waktu dulu awal apply motivation letter kan. Tapi terus itu tuh pas lagi hektik-hektik skripsi dan OSCE itu baru dikirimin card of acceptance dapet di epidemiologi. Terus tuh kayak nggak ngecek, ternyata dapetnya di epidemiologi. Terus pas aku nyadar aku baru minta pindah dan kayak untungnya dia bisa pindahin ke departemen patologi anatomi, tapi jatuhnya nggak ada project yang spesifik, cuma kita ngeliatin aja di departemen PA-nya tuh ngapain. Iya, iya. Kalau gitu, dengan exchange itu sendiri, biayanya self-funded atau ada biaya dari kampus gitu, Mas Andri mungkin? Aku duluan ya. Sebenarnya aku dapat GC waktu itu. Cuma waktu itu aku apply-nya. Jadi ketentuan GC sekarang itu adalah bisa dapat dari fakultas kita ya, bisa dapat kalau kita berangkat sebelum sumpah dokter. Sebenarnya aku rencana berangkat emang sebelum sumpah dokter sih, Mei. Cuma setelah minta izin sama orang tua, ternyata nggak boleh. Jadi aku boleh berangkat setelah ini sumpah dokter. Biar maksudnya takutnya tiba-tiba aku belum balik sumpah dokter udah mulai kayak gitu loh. Orang tua aku takut kayak gitu kan. Jadi tapi aku udah keburu apply sih, dan entah kenapa ya, ini kayaknya aku satu-satunya gitu. Tapi mungkin untuk ke depan selanjutnya kalau nggak salah nggak bisa. Jadi harus berangkatnya sebelum sumpah dokter. Dan aku dapat dari GC, dan ada juga sih nambahin dana sendiri kayak gitu. Tapi harus pintar-pintar sih, harus pintar-pintar kita ngolah dananya itu. Misal kamu mau berangkat ke mana gitu kan, harga tiket pesawat 3 bulan sebelum, 6 bulan sebelum, dan 1 minggu sebelum itu bedanya bisa belasan juta kayak gitu. Jadi harus pintar-pintar juga ngatur, harus pintar follow up juga ke Leo dan Neo-nya, kayak kira-kira dapat di kota mana kayak gitu kan. Kita juga beli pesawatnya sampai ke kotanya kan. Kita nggak mungkin nyampe ke kota A, bingung nanti nyampe ke kota yang kita exchange-nya kayak gimana kayak gitu. Terus harus pintar-pintar juga sih, kalau bisa benar-benar di list apa yang harus dibawa. Biasanya orang Indonesia kan bawa makanan ya, kalau mau exchange. Isi kopernya setengahnya makanan kan, setengahnya baju gitu kan. Ya itu tergantung kalian juga. Ada yang kakak tingkatku aku tanya-tanya, dia sampai bawa rice cooker dulu. Itu bisa menghemat juga, tapi aku enggak sih. Untungnya tempat aku exchange itu ada dapur, jadi bisa masak juga kayak gitu. Jadi harus tahu semua info, kira-kira apa yang harus dibawa, itu bisa neken budget kita banget sih. Oke. Kalau Mbak Putih sendiri? Kalau aku karena Januari gak dapat GC, jadi tuh GC sekarang rada ribet gitu tau Mas. Jadi ribet ya? Kayak dia maunya periode kemarin tuh Mei sampai Juli dia maunya. Nah tapi karena corona terus kayak dia gak mau gitu. Nah terus dan kayak tahun lalu tuh banyak orang-orang yang berangkat karena dia present hasil karya ilmiahnya. Jadi si GC tuh kayak lebih prefer orang-orang yang berangkat untuk gitu ya? Presentasi di lomba gitu-gitu. Kayak kalau orang exchange tuh kadang-kadang dia kayak apa yang bisa kamu berikan untuk UNS gitu, kayak gitu deh. Terus kayak aku soalnya angkatan kedua sih, jadi belum gitu strict ininya. Baru-baru ya peraturannya baru-baru banget aku. Tapi mungkin bisa dicoba karena kemarin pas seleksi berkas yang exchange pada masuk sih, terus pada dapat interview. Mungkin tahun lalu tahun depan habis corona kelar jadi banyak slot kan, karena Mei Juli ini nggak ada yang berangkat karena COVID. Iya sih itu. Terus tadi yang bawa makanan, di sana tuh jadi belajar masak soalnya mahal makan di luar. Terus mahal banget sih, parah. Iya, terus jadi masak beras rebus karena nggak ada rice cooker juga, tapi ternyata bisa direbus beras. Iya. Kayak mau beli daun bawang aja harganya udah kayak 90.000 sendiri, cuma satu ikat doang kayak gitu kan. Mahal banget sih. Nggak ada cabai sih. Rempah-rempah tuh nggak ada deh. Iya, bawa sambal sendiri karena nggak cocok kadang lidah kita.
Itu sih paling. Kalau Mbak Buti tadi kan research ya. Nah, itu perbedaannya sama setelah dilihat-lihat perbedaannya di luar negeri lab-nya atau fasilitasnya dibandingkan dengan di Indonesia sendiri, bisa diceritakan? Kalau di sana, jadi tuh aku sempat ikut kayak 3 sub departemen gitu di PA. Ada yang molekuler PA, ada yang makros, sama yang mikros. Nah, sebenarnya aku sendiri nggak pernah ngambil research di PA, tapi aku lihat di sana tuh emang apa alat-alatnya tuh canggih-canggih banget, kayak tinggal masukin masukin, tiba-tiba udah keluar hasilnya. Terus kayak mereka boros pipet juga kayak gak ada yang peduli gitu. Kalau di sini kan kayak jangan boros pipet gitu, di sana kayak buang aja, terus udah gitu ini fail dikit, salah taruh dikit padahal bisa dibalik terus dia buang gitu. Ya udahlah, kayak polusi, tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi emang ini sih benar-benar itu risetnya waktu itu karena emang bukan spesifik project, itu buat pasien-pasien yang emang lagi dirawat di RS. Jadi tuh RS-nya seberangan sama FK-nya. Pasien-pasien yang dirawat situ dianalisanya di lab-nya itu. Terus benar-benar sampai ke jenis mutasi gen segala macam gitu sih, benar-benar diperhatiin banget. Sama makros juga. Kalau di sini mungkin nggak sempet lihat proses dari tumor makros spesimen fresh-nya sampai jadi preparat yang di kaca objek itu gimana. Kalau di sana bahkan mahasiswanya bisa datang kadang ngelihat gimana prosesnya, apa yang diambil, terus gimana diolah, masukin segala macam gitu. Kalau dari Mas Andre sendiri untuk kayak rumah sakitnya gitu-gitunya gimana, Mas? Kalau rumah sakitku itu kebetulan beda sama rumah sakit utamanya ya. Jadi rumah sakitku itu benar-benar rumah sakit trauma. Jadi cuma ada bedah saraf, bedah plastik sama bedah orto. Cuma ada 3 itu, dan itu udah rumah sakit zaman dahulu banget, dari zaman Perang Dunia Pertama kali rumah sakitnya. Jadi tapi walaupun udah selama itu benar-benar canggih banget sih. Dan aku sih nggak pernah lihat ininya ya, nggak pernah lihat koasnya ya. Tapi kalau residennya jumlahnya angkatan 2 dan selalu dia. Dan benar-benar semua orang di sana itu benar-benar welcome sama kita. Jadi kalau kita kayak bingung, diem, pelangah-pelongoh itu pasti ditanyain mau kemana kayak gitu. Jadi dari orangnya sendiri ramah sih. Kalau dari fasilitas jauh banget sih. Benar-benar kayak kalau kita mungkin operasi saraf ya, mungkin yang preklinik belum tahu. Aku nggak tahu sekarang, tapi masih yang kayak manual gitu, pakai apa sih kacamata apa sih yang ditaruh di kepala. Kalau di sana benar-benar dari mikroskop, semuanya nggak ada yang nggak pakai mikroskop, bahkan pakai layar 3D gitu. Jadi pakai kacamata, lihatnya kayak 3D gitu loh, kayak nonton di bioskop gitu. Lihat orang bedah gitu tapi 3D, dan kita dikasih lihat juga kayak gitu. Jadi iya asik sih. Dan dan yang paling mantap juga, jadi mereka tuh punya alat mikroskop di luar kayak di selasar OK-nya gitu, dan itu boleh dipakai buat siapa aja, dan lumayan banget buat kita latihan jahit pakai mikroskop kan, yang nggak mungkin kita dapat di Indonesia kayak gitu, dikasih alat kayak gitu. Nah itu sih tergantung kitanya sebenarnya mau mau cari cara belajarnya kayak gimana kan, karena kita di bedah saraf nggak mungkin dikasih pasien kan, jadi cara belajarnya kayak gitu tadi. Kalau aku sih kayak gitu sih. Oke. Kalau kesulitan nggak sih, Mas, kalau ngomong sama orang di sana bahasa Inggrisnya gitu-gitu? Apa ada syaratnya sebelum berangkat gitu misalnya? Itu ya. Kalau orang Eropa Utara itu bahasa Inggrisnya jago semua sih, sumpah. Jadi kayak tukang, istilahnya kayak kasir Indomaretnya itu jago banget gitu bahasa Inggris, kayak bahkan logatnya itu udah kayak logat orang British gitu. Jadi udah kayak nggak ada kesulitan sama sekali komunikasi, karena walaupun mereka bahasanya bukan bahasa yang agak mirip-mirip ya, kayak kan ada bahasa, misal kayak bahasa Belanda kan ada kayak mirip-mirip bahasa Inggrisnya. Kalau Finlandia itu benar-benar nggak mirip bahasanya sama bahasa Inggris, tapi orang-orangnya juga fasih semua, jadi aku nggak ada kendala komunikasi sih. Dan orang-orangnya juga ramah banget, bahkan kamu kayak ketemu orang, kamu bingung di tengah jalan tuh kayak ditanyain gitu, disamperin, dia lagi bawa anjing nih, tiba-tiba dia nyamperin, nanya mau kemana gitu. Aku mau nyari masjid waktu itu, dan susah banget masjid. Itu yang kendala juga sih.
susah nyari masjid, kayak aku harus jalan 6 kilo baru dapat masjid. Benar-benar dibantuin kayak gitu. Itu sih salah satunya. Kalau komunikasi nggak ada masalah. Kalau di Eropa Utara. Kalau dari Mbak Putri sendiri ada kesulitan gitu-gitu? Kalau aku sih, kalau dari bahasa sebenarnya orang Yunani itu nggak terlalu pandai bahasa Inggris. Tapi kalau yang dokter dan yang ngebimbing kita sih udah pasti dipilihin yang pinter bahasa Inggris. Jadi kita ngerti juga dia ngomong apa, terus berinteraksinya juga lumayan lancar. Nah, tapi kayak kalau ini sih yang parah karena alfabetnya Yunani kan bukan A, B, C, D, E yang alfa, delta, beta gitu-gitu. Terus aku jadi naik bis tuh salah. Jadi tuh rumahku tuh bukan di tengah kota kan, di pinggiran kota gitu. Terus aku dikasih tahu naik bis nomor 16. Ternyata ada 2 bis yang nomor 16, yang satu turun di tengah kota, yang satu nyampe ke rumah. Terus aku pernah salah naik sampai ke tengah kota, terus kayak kok semua orang turun kayak ini belum nyampe gitu. Akhirnya aku belajar alfabet Yunani demi baca itu sign bis-nya itu. Tapi sebenarnya nggak ada ketentuan harus belajar sih. Cuma kayaknya kalau ke Jerman gitu-gitu ada tulisannya ya di requirement exchange-nya, kayaknya dia bakal milih lebih prefer yang bisa bahasa Jerman. Ada yang kayak gitu di exchange condition. Iya sih, benar sih, mungkin kita milih negara mana dan udah keterima negara mana harus tahu juga sih basic bahasanya sih menurutku. Kayak aku waktu itu aku belum berangkat Finland, udah baca-baca kayak gimana cara nyapa orang bahasa Finlandia, gimana pertanyaan-pertanyaan yang simple-simple kayak gitu. Walaupun mungkin nanti mereka jawab pun kita nggak ngerti sih, tapi buat engage gitulah sama orangnya. Penting juga sih menurutku. Tapi lama-lama ngerti sendiri sih, kayak orang-orang datang ke lab, selamat pagi, terima kasih, terus kayak kita apaan tuh, terus kayak ingat sendiri. Iya. Ini kesulitannya bahasa doang atau yang lain? Lalu kalau di sana ngabisin berapa hari, berapa minggu gitu, Mas Andre? Kalau aku waktu itu extend ya. Jadi aku extend di awal. Aku agak keliling dulu. Jadi aku ngambil sekitar 10 hari kalau nggak salah. Sebelum ke Finland, itu ke beberapa negara tetangga buat lihat-lihat juga sih. Terus mulainya itu mereka tuh benar-benar strict, jadi benar-benar on time. Aku harus datang hari Senin, harus nyampe kalau nggak salah jam 8.30 kalau nggak salah. On time, terus orientasi, dan jam kerjanya tuh mereka tuh operasinya banyak. Sehari OK-nya ada 5, satu OK itu ada 4. Kita kalau beda saraf ada 4, yang koas-koas mungkin ada ya. Udah kayak gempor kan beda saraf, satu OK itu 8 jam. Kalau di sana tuh satu OK itu mungkin 2-3 pasien, tapi itu cepet banget ngerjainnya, kayak cuma aku masuk jam 9 di OK, jam 4 tuh semua udah kelar, 3 pasien maksimal. Dan benar-benar on time merekanya. Dan kayak perawatnya, anestesinya, semuanya tuh benar-benar nggak ada wasting time kayak gitu sih. Kerjanya cepat, pasiennya langsung dibawa ke ICU, setelah itu langsung dibawa. Pokoknya cepet lah kerjanya. Jadi nggak ada istilahnya leletnya gara-gara pasiennya belum diantar, pasiennya belum dibius, segala macam, nggak ada. Jadi lihat dari etos kerjanya benar-benar disiplin. Itu, dan itu 5 hari kerja, Sabtu Minggu aku bebas mau ngapain. Jadi ya aku ke kota-kota sebelahnya kayak gitu. Kadang main sama, aku kan nginep sama mahasiswa sana ya, yang masih semester 4 kayak gitu. Jadi aku dikasih nginep sama mereka, kadang main sama mereka, kayak ya keluar keliling-keliling kotanya, atau aku ke kota sebelah. Aku waktu itu ke Lapland juga, jadi ke utaranya, ke rumahnya Santa Claus waktu itu. Sama teman-temanku yang exchange waktu itu, tapi cewek semua, jadi ya berempat kita ke sana. Ya kayak gitu sih, pinter-pinter nyari waktu. Maksudnya kita emang tujuannya belajar, tapi jangan sampai nggak main-main juga kayak gitu. Mumpung di negara orang kan. Apalagi dikasih Sabtu Minggunya libur. Gitu sih aku. Jadi di sana tetap sama Sabtu Minggu gitu juga libur gitu ya, Mas? Sabtu Minggu libur di sana. Senin sampai Jumat yang masuk. Oke. Kalau dari Mbak Putih sendiri,
lama program exchange-nya berapa? Sebenarnya di cut of acceptance-nya itu 4 minggu 4 hari atau 3 hari, 4 minggu 3 hari. Tapi aku tuh kendala di visa waktu itu ribet banget, sumpah. Yunani kayak harus surat keterangan catatan kriminal, tes HIV, vaksin meningitis, apa banyak banget kayak, terus legalisir ke notaris, Kemenkumham, Kemenlu kayak pokoknya nggak kelar, apalagi lagi libur Natal kan, terus jadi kayak mepet banget. Akhirnya aku baru berangkat seminggu kemudian tanggal 11. Jadi korupsi gitu, aku cuma dapat di sana exchange 3 minggu 3 harian, tapi habis itu extend sih ke jalan-jalan sendiri. Nah, terus di sana tuh nggak se-strict itu sih. Jadi waktu itu aku datang tuh kayak jadi besok ke kampus. Nanti ya dikabarin ya, terus kayak pokoknya nggak datang-datang gitu, dan kayak cuma kali datang tuh paling lama 5 jam itu kalau makros. Kalau misalnya apa tadi yang molekuler itu paling cuma sejam 2 jam karena kebanyakan inkubasi juga kan. Jadi kayak ya udah tiba-tiba inkubasi, istirahat, minum ke kantin, ke perpus gitu-gitu. Terus kayak seminggu bisa cuma 3 kali atau 4 kali gitu datang, dan kayak dosennya tuh malah pengen kalau kamu mau jalan-jalan, kamu jalan-jalan aja, nggak usah ke kampus. Terus aku kayak udah jauh-jauh nggak mau ke kampus. Ya udah akhirnya aku datang tiap hari. Dosennya kayak, kenapa kamu datang tiap hari, kamu kerajinan gitu. Tapi ya gitu sih, beda-beda. Nah, terus waktu itu kan winter kan, jadi tuh nggak banyak juga incoming yang datang, cuma berempat waktu itu. Aku 2 dari Indo sama 2 lagi dari Brazil yang Shopee. Terus jadi yang suka, dan si LC-nya tuh mereka lagi ujian, jadi tuh bener-bener gak ada UAT, gak ada welcoming party, farewell party. Nah, terus itu jalan-jalan aja kalau weekend sama si Leo-nya bareng si incoming Shopee. Waktu itu ke tempat Varga itu deket yang mau nyebrang ke Itali. Terus pernah naik gunung kayak mereka, buset deh, ngadaki 3 jam, aing udah mau meninggal, orang-orang pada masih bersemangat gitu. Terus saking gabutnya nih pas minggu-minggu terakhir aku sempet ikut si incoming Shopee masuk ke ruang bedah. Jadi aku ikut nontonin orang yang bedah saraf itu juga. Waktu itu lagi, buset, udah aku pas masuk kan nanya ke susternya kan, ini masih berapa lama? Baru mulai tapi udah 2 jam. Beda-beda sih. Kalau skori di Finlandia itu, kan aku berempat, tapi satunya ada yang skori. Tapi dia tuh kayaknya, dia ngerjain research, tapi dia juga masuk ke operasi, bantu-bantu jahit gitu juga malah. Jadi beda-beda sih. Emang, kayaknya. Kalau dari Mas Andre sendiri, boleh diceritain kendala-kendalanya dari mulai pendaftaran sampai selama exchange. Ya, yang penting itu sebenarnya kita tuh harus rajin-rajin confirm. Karena kan misal kita daftar ke negara apa, stase apa, agak lama kan confirmnya dari negara asal itu. Nah, aku itu waktu itu kendalanya, biasanya tuh kata orang tuh Finlandia tuh cepet gitu loh ngerespon. Misal, dan harus awal kan kalau di deadline kalau nggak salah 4 bulan. Waktu itu aku ngajuin 6 bulan kurang, agak 6 bulan agak hampir 7 bulan gitu, udah ngajuin, tapi akhirnya tetap dimundurin karena bener-bener rame gitu. Karena favoritnya itu di Finland itu bulan Juli dan Agustus. Kalau bulan Juli dan Agustus, kamu kalau ke sana dapat welcome party segala macam, diajak ke Swedia kadang kayak gitu-gitu. Dan aku waktunya itu nembak Agustus gitu loh pengennya. Tapi gara-gara mungkin aku 7 bulan itu udah termasuk lama kali ya. Jadi tetap dimundurin juga. Akhirnya aku berangkat September. Nah, September ini aku nggak dapat welcome party segala macam sih. Cuma enaknya masih ketemu sama mahasiswa sananya, masih welcome mereka. Walaupun nggak ada party-partian kayak gitu. Terus itu, jadi harus rajin-rajin confirm ke Leo, kira-kira kapan nih kita bisa dapatnya. Karena itu bergantung sama kita bikin visa juga. Waktu itu aku nggak mepet-mepet banget sebenarnya bikin visa. Mungkin hamin sebulan, min 2 bulan ya. Nggak mepet-mepet banget lah pokoknya. Cuma kan tetap panik kan, karena harus diajuin CA-nya segala macam. Cepet, Finland tuh kayak mau minta cepet gitu loh. Terus aku waktu itu visa
kalau ke kantor visa itu kan satu blok ya kayaknya ya. Di mana itu? Aku lupa tempatnya. Satu blok dan siap-siap ada revisi gitu loh. Aku waktu itu tuh ada revisi travel plan kalau nggak salah, harus diketik kayak gini-gini, kayak harus didetailkan segala macam. Nah, aku tuh nggak bikin waktu itu, jadi harus direvisi itu juga. Dan harus siap laptop sih menurutku kalau ke kantor itu. Karena waktu itu aku benar-benar mau ngedit suratnya itu, travel plan-nya itu, aku nyari warnet. Dan sekitar sana tuh nggak ada warnet. Jadi aku kayak naik Gojek gitu kemana nyari warnet, ngedit surat. Akhirnya balik lagi jam 1 ke kantor itu, walaupun akhirnya bisa sih. Tapi hektik banget sih. Jadi kalau menurutku kalau misalnya mau ke kantor visa, siap bawa laptop aja. Karena di sana ada sebenarnya tempat ngeprint, tempat nge-wifi, segala macam. Cuma kan aku nggak bawa laptop, jadi nggak siap gitu mau ngedit-ngedit fileku. Oh iya, dan kalau di Finland, student itu visanya gratis, jadi enak banget. Enak banget. Visanya gratis. Di refund gitu sih. Awalnya tetap bayar, cuma karena keteranganku student, akhirnya di refund, dibalikin duitku. Itu, tapi setelah sampai pulang itu, aku selama di sana nggak ada kendala sih. Paling kalau misalnya kalau di Finland itu dia cuma nyediain tempat tinggal, tapi rata-rata semua negara kayak gini sih. Dia cuma nyediain tempat tinggal dari kita datang di tanggal mereka itu sampai kita pulang. Jadi kalau kita datang lebih awal harus nyari tempat tinggal sendiri. Palingnya kayak gitu-gitu sih. Nah itu jadi harus rajin-rajin ngecek Leo, visa harus benar-benar siap. Kalau bisa bawa laptop ke kantor, ke dubesnya itu kalau ke Finlandia. Kalau di luar jam kegiatannya, misal weekendnya itu Mas Andre jalan-jalan apa kemana gitu? Gimana? Oh ini, kalau waktu di luar jam kegiatan Senin sampai Jumat, nah waktu weekendnya itu yang dilakuin Mas Andre ngapain? Kalau weekendnya aku jalan-jalan sih. Aku waktu itu seminggu sebelum tuh aku kan datang. Aku waktu itu kalau ke Denmark sama ke Swedia mampir. Tapi cuma kayak semalam, 2 malam, 3 malam kayak gitu-gitu. Nggak ada yang sampai seminggu, nggak. Terus weekendnya aku sama teman-teman yang exchange-ku, aku kebetulan nggak ada teman yang dari Indonesia. Jadi kita berempat itu dari negara berbeda semua. Jadi nyusun rencana beneran tiap minggu mau kemana. Tergantung sebenarnya mau jalan-jalan itu tergantung anak exchange kita juga sih. Kalau asik, enak mereka diajak kemana-mana. Itu jadi ya itu ke Estonia juga sama teman-teman exchange-ku. Terus aku juga waktu aku di sana itu, jadi di Bedasaraf itu mereka Bedasaraf kayak Finland tuh udah terkenal banget. Jadi udah banyak banget spesialis yang bahkan udah kayak 40-an 50-an tahun masih magang ke sana kayak gitu. Jadi aku main sama mereka juga. Jadi teman-temanku waktu di sana itu yang udah spesialis, aku doang yang masih kayak koas baru lulus kayak gitu. Itu sih. Jadi harus bener aku rencanain ke kota-kota sebelah aku jalan-jalannya. Nggak ada yang diajak sama LO-nya, nggak ada sih, karena emang ketentuannya mereka nggak nyediain party. Cuma kayak ketemu doang. Udah itu doang. Waktu itu visanya Schengen? Visanya Schengen. Oh. Jadi bisa kemana-mana. Kalau dari Mbak Putih sendiri, kendalanya apa nih Mbak? Dari awal pendaftaran sampai selama exchange? Dari awal ya, sebenarnya dari pas awal banget itu kan dari 2018, itu tuh pertama ngumpulin motivation letter, milih-milih project, universitas, terus kirim health insurance. Waktu itu aku nggak punya health insurance, aku kirimnya BPJS, bodoh banget, padahal nggak boleh, harusnya tuh yang sampai ke luar negeri kan. Nah, waktu itu aku pas lagi NCRI lagi, terus aku tawain nama nakonya, apa ini BPJS, terus aku nggak tahu, ya udah itu. Terus kayak skip setahun kemudian, tidak ada masalah karena tidak ada urusan. Terus pas mau ngurus visa, nah ke Greece itu dia maunya nasional visa. Jadi dia nggak mau kalau misalnya kita lebih dari berapa minggu gitu. Karena sebulan kan apply-nya. Dia nggak mau ngasih Schengen. Takutnya kayak jadi imigran belum apa gimana gitu. Kan dia maunya ngasihnya karena aku ketahuan mau exchange. Sebenarnya waktu itu aku sempat tanya-tanya ke temanku kan yang udah pernah exchange ke Greece. Katanya, iya kamu ngaku aja mau jalan-jalan, jangan ngaku jadi
student exchange, nanti disuruh ikut yang national visa. Tapi waktu itu kan mamaku yang ngurusin karena aku masih OSCE segala macam. Terus ngaku, terus ya udah disuruh jadi national visa, udah nggak bisa ke mana-mana, mesti di Inggris doang. Terus yang ribet segala macam, SKCK, tes HIV mahal banget lagi, 700.000 ya. Terus salmonella kan harusnya bisa pakai widal ya. Tapi terus karena kita ini di Indo banyak salmonella, kata dokternya ini aja IgM lebih mahal kan. Terus begitu hasilnya ini lagi borderline salmonella, udah mepet borderline salmonella, udah deh mahal banget tuh. Tes drugs ada narkotika segala macam, hepatitis, vaksin. Pokoknya di visa itu deh ingin menangis, mana lagi revisi skripsi. Itu visanya emang rada ribet banget. Mana terus Kemenkumham tuh mereka punya aplikasi sendiri gitu ternyata buat upload dokumen. Tapi yaudahlah. Kayaknya tahun ini kontrak ke Inggris nggak terlalu banyak, jadi gak usah dipikirin. Oke, itu kendala visa. Terus pas nyampe sana tuh mahal makanan. Kayak sekali keluar tuh bisa 5 euroan sendiri. Akhirnya masak, mana aku nggak bisa masak. Beras juga direbus. Gimana coba pakai rice cooker? Biasa pakai rice cooker, tiba-tiba direbus. Terus apalagi ya itu ngirit-ngiritnya itu rada susah sih. Terus mesti waspada juga sebenarnya, tergantung. Jadi kan kayak pernah denger gak sih kalau di Prancis tuh angka kecopetannya tinggi. Tapi kalau misalnya dapat di kota yang pinggir-pinggir tuh nggak terlalu banyak angka kriminalitas, jadi bisa kemana-mana bawa tas dengan aman. Tapi kalau di ibu kota tuh kadang-kadang suka kayak rawan pencopetan gitu-gitu. Jadi mesti waspada aja sih. Itu sih kesulitannya. Nggak dapat ini ya, uang saku gitu? Enggak, aku tuh sempet mikir tau kayak, emang orang korup ya, kok nggak dikasih uang saku. Tapi ternyata emang di exchange condition-nya nggak dapet uang saku. Nggak ada. Kalau aku dapat sih. Oh iya. Aku dapat, jadi aku dapat kupon buat makan siang. Tapi kadang aku licik gitu kan. Aku bawa bungkus gitu ke rumah. Kadang mereka kasih, kadang enggak. Dan itu kayak salmon gitu loh, benar-benar ikan-ikan yang mahal-mahal gitu, ikan-ikan Eropa Utara gitu. Hah? Dari kampus, Mas? Dari LO-nya dikasih buat 30 hari gitu. Jadi aku Sabtu Minggu tetap bisa makan. Oh iya. Walaupun aku nggak masuk rumah sakit, kadang aku makan ke sana kayak gitu. Buat makan doang, lumayan loh. Makanannya itu kayak gitu. Tapi makanannya enak loh. Aku jadi moderator. Sebenarnya tuh asik aja sih. Ini di jadwal gitu, kadang ada menu vegetarian. Nah, aku tuh kendalanya ini juga kalau yang muslim ya. Aku tuh nggak berani makan daging mereka. Karena kan aku nggak tahu mereka cara nyembelihnya gimana. Bahkan aku tuh nggak berani makan ayam. Karena mereka 50%-nya tuh ateis kalau nggak salah. Jadi kan kita nggak boleh kan. Kalau makan dari yang ateis. Kecuali kalau yang dari Nasrani atau Yahudi kita masih boleh makan ayamnya gitu. Oh iya, nggak boleh makan dari ateis. Nggak tahu. Karena kita nggak tahu mereka nyembelihnya kayak gimana kadang. Dan aku baca-baca lagi tuh mereka membunuhnya tuh di setrum kayak gitu. Nggak disembelih gitu. Kasian banget. Di setrum atau di obat kalau nggak salah. Karena mereka mau mengurangi kesakitan pada hewannya. Jadi nggak boleh di bloodshed gitu. Gitu. Jadi ya harus, nah itu aku baca-baca. Itu kendala juga sih. Jadi kalau pas menunya lagi daging-daging semua, ya udah aku makan bubur jagung kayak gitu-gitu doang. Kadang bejo juga dapat ikan salmon, ikan kayak gitu-gitu bisa seminggu bisa 2 kali. Lumayan. Oh iya. Tapi aku yang dapat sih, jadi tuh mahasiswa di sana pertama nggak baru UKT, terus dorm. Tapi aku nggak di dorm sih, jadi aku tinggal sama host di apartemen dia. Nah, tapi tuh makan pagi, makan siang, makan malam, dari Senin sampai Minggu tuh gratis kalau di kampus. Jadi kalau lagi ke kampus, makanannya di situ. Cuma kadang-kadang makanannya nggak enak, kayak ikan yang amis. Terus masa mereka kasihnya lemon. Kayak, apa coba? Apa itu? Aku tuh nggak paham gitu. Aduh. Kadang-kadang hambar lagi makanannya, jadi ya udah bawa garam sendiri. Terus di sana, babi malah lebih murah daripada ayam. Kayaknya ya. Sana ikan murah, ikan salmon murah kayaknya. Di sini nggak kebeli kayaknya. Iya. Kalau dari Mbak Putih yang dari tadi kayaknya syaratnya sulit banget tuh. Emang sebelumnya tuh
waktu memilih negara nggak ada yang bisa dilihat syaratnya negara ini butuh apa gitu. Sebenarnya bisa, tapi tuh kayak yang kalau persyaratan visa tuh waktu aku lihat di negara Greece itu dia nulisnya turis visa. Terus kayak sebenarnya tuh udah dicantumin yang apa namanya, yang vaksin apa segala macam tuh ada health form-nya di website IFMS itu sebenarnya udah lengkap banget. Nah tapi gara-gara nggak tahu ya ini invisible, maksudnya nggak jelas ngurus visanya itu, mungkin dia emang bolehinnya dia nyuruhnya lebih gampang turis visa, tapi mungkin di Indo rada ya kalau mau ke Yunani, makanya dia kayak nyuruhnya yang ribet itu visanya yang nasional Greece visa. Sebenarnya sih dari FMS-nya udah ini sih. Nah terus sih FMS-nya juga kayak nyediain apa buat asuransi dokter apa gitu. Ada kok di webnya, jadi kayak nggak usah pusing-pusing mikirin asuransi mau dapet dari mana gitu. Mungkin ini siapa tips kalau mau milih negara, kalian harus tahu maunya kalian maunya apa kayak gitu, tindakan atau apa bentuk negaranya. Misal kadang kan orang mau ke Perancis gitu ya, mau ke Paris gitu kan, jadi exchange ke Paris, tapi nggak lihat syaratnya apa aja kayak gitu-gitu. Jadi menurutku sih harus lihat sih syarat-syaratnya. Sebenarnya udah ada semua di websitenya apa Skopi, apa sih websitenya Skopi sama websitenya Skori itu. Jadi di FMS udah lengkap sebenarnya. Ada yang benar-benar ribet segala macam, yang sampai temanku tuh yang ke Rusia itu di swab vagina. Kenapa? Syaratnya ke Rusia, jadi di swab. Tapi di kita nggak bisa kan, Indonesia nggak bisa nge-swab. Jadinya dia bilang keterangan, tapi ujung-ujungnya dia sampai sana di swab juga. Gitu. Nah harus pinter, harus benar-benar baca exchange condition itu sih menurutku. Kalau kalian maunya yang kayak dapat tindakan atau yang negaranya nggak ribet, yang penting kalian exchange, harus benar-benar dibaca, tanya-tanya kakak tingkat kayak gimana pengalaman mereka kayak gitu. Jangan sampai kalian mau berangkat ke negara apa tapi nggak tahu apa-apa, tiba-tiba visanya ditolak. Ada juga yang visanya ditolak. Biasanya tuh ada project yang kayak sustainable gitu tau, jadi dari tahun ke tahun projectnya ada lagi, jadi kayak baca-baca testimoni orang yang pernah ikut project itu ke sana. Kayak kadang-kadang kalau story tuh suka nggak tahu ya, kayak dia suka kesulitan gitu nyari project kan, karena kayak gak banyak dosen yang mau diikutin research project, terus jadi kayak gak jelas, kayak kadang-kadang suka dapet yang gak jelas, makanya kayak pilih aja negara yang udah trusted. Keren banget yang udah diceritain dari kendala-kendalanya, terus pengalaman di sana. Teman-teman bisa sebagai pelajaran untuk nanti tips-tipsnya bagaimana. Terus ntar untuk pertanyaan terakhir sebagai closing statement nih, Mas, Mbak, bisa disampaikan nggak kenapa sih kita harus ikut program exchange dari Skopi dulu deh, Mas Andre. Kenapa harus exchange? Ya. Sebenarnya kalau kata apa ya Dokter Paramasari, yang waktu itu aku ikut exchange fair juga. Jadi memang kalau kondisinya di kampus kita itu benar-benar pilihan. Jadi kalau kalian mau membuka wawasan, itu benar-benar kalian mau exchange dimanapun itu benar-benar membuka wawasan sih. Mau yang negara maju banget sampai yang mungkin lebih mundur dari kita, benar-benar membuka wawasan kita dan bikin kita jadi apa ya, pengen lebih majulah dari apa yang kita udah cita-citain, mungkin kita mau lebih kayak gitu. Nah itu aku ingatnya dari Dokter Paramasari kayak gitu sih. Kita lihat apa sih, dunia orang tuh bakal membuka wawasan kita banget lah. Mungkin tujuan kita cuma jalan-jalan awalnya, tapi setelah kita exchange, oh ternyata bisa kayak gini-gini, kayak gitu-gitu sih. Ya. Kalau dari Mbak Buti sendiri? Kalau menurutku lebih sih, kalau exchange sangat melatih daya tahan kita bertahan di negeri orang. Sebenarnya kalau buat conversation tuh nggak terlalu, kalau income-nya banyak sih bisa sih, dan kadang-kadang orang-orang tuh juga nggak fluent bahasa Inggris, jadi kayak nggak terlalu sih kalau buat conversation, tapi ngelatih juga sih buat kalau ngomong sama dokternya, terus
berlatih berbelanja di supermarket dan memasak dengan alat yang seadanya. Terus yang penting ini sih networking. Jadi tuh kayak apalagi kalau misalnya ada yang kepengen kuliah di luar negeri, kayak si tutornya itu suka ngasih informasi-informasi gitu. Kan di universitas aku tuh banyak yang anak ikut dapat beasiswa Erasmus kan. Nah, jadi tuh si tutornya kayak ini nih kalau kamu mau kuliah di sini bisa ikut Erasmus gitu-gitu. Jadi selain tahu sistem di luar negeri buat networking juga sih sama dokter yang di sana. Oke. Jadi gitu penjelasan dari Mas Andre dan Mbak Buti. Mungkin sedikit. Jadi kita bisa ambil kayak belajar tuh nggak harus di satu tempat gitu. Dulu pepatah ada yang mengatakan juga kalau belajar juga harus sampai ke negeri Cina. Itu aja sih. Mungkin saya akan membuka 3 pertanyaan. Yang mau bertanya bisa komen di chat dengan nama. Dimulai dari sekarang. Ayo, nggak ada yang mau nanya. Oh, ya, untuk pertanyaan pertama dari Nasya ya. Silahkan. Untuk halo. siapa ada pertanyaannya apa? Ya, halo Mas Andre, Mbak Buti. Halo. Ya, jadi aku mau tanya, soalnya kan aku juga rencananya pengen apply. Nah, untuk Global Challenge sendiri kan katanya tadi lebih diprioritasin buat orang-orang yang emang lomba, pokoknya yang ada outputnya gitulah buat keuntungannya buat pihak UNS. Nah, tips and triknya gimana sih Mbak, Mas buat dapat Global Challenge sendiri tuh? Soalnya kan banyak banget kan peminatnya Global Challenge itu. Nah, udah sih gitu aja. Kalau izin ya? Iya. Kalau GC itu sebenarnya kalau kita tahap berkas, biasanya tuh anak FK tuh gampang lah. Kalau zamanku dulu gampang lah tahap berkasnya lewat. Waktu itu tuh yang kayaknya yang daftar pas zamanku anak FK semuanya berkasnya dapat. Jadi seleksi berkas tuh lolos semua kayak gitu. Jadi ya udah menjual lah kita di FK istilahnya. Nah yang agak sulit ini mungkin di interview ya. Jadi kita harus benar-benar pintar, harus banyak tanya lah kira-kira pertanyaannya tahun lalu apa. Mungkin bisa berubah, mungkin bisa sama. Dan harus benar-benar nyiapin juga kita mau jawab apa kayak gitu. Dan yang mereka perhatiin banget tuh bener sih kayak kata Buti tadi yang kayak kamu mau ngapain setelah kamu dapat ini kayak gitu, apa yang mau kamu ini. Jadi benar-benar ngeliatin kalau kita tuh setelah dapat tuh mau membangun UNS lah istilahnya kayak gitu dengan apapun yang kita punya kayak gitu setelah dapat ini. Terus juga harus nunjukin kalau kita tuh misal ada juga kadang pertanyaan kalau kamu nggak dapat gimana, harus nunjukin kalau kita tuh tetap kemauannya tinggi untuk berangkat kayak gitu, jangan sampai nggak dapat kita nggak berangkat. Jadi harus pinter-pinter lah kita wawancara menjual gimana kita menjual kayak gitu loh. Pas interview sih paling yang paling dilihat menurutku. Kalau berkas sih isi aja CV-nya banyak-banyak, kayak misalnya kayak Buti ada sering research, isi aja kan sesuai juga kan sama research exchange, isi aja banyak-banyak kayak gitu. Terus mungkin kayak Nasya ada pernah jadi Leo, isi aja Leo itu apa, kayak masukin juga pas insya Allah kalau seleksi berkas bisa dapat. Kalau wawancara banyak-banyak tanya yang ke kakak-kakak tingkatnya, pertanyaannya apa aja. Aku dulu kayak gitu sih, benar-benar aku tanya pertanyaan apa aja, aku siapin jawabannya dari rumah kayak gitu. Jadi tinggal jawab aja sampai sana. Dan ternyata pertanyaannya sama. Mungkin ada yang beda-beda kalau nggak salah. Tapi ya udah, nggak gitu beda jauh kayak gitu. Itu sih paling. Oke, Mas. Makasih. Sudah terjawab, Mbak Nasya? Udah. Mungkin Mbak Buti mau nambahin apa? Udah.
Kalau aku nggak pernah interview GC sih, tapi waktu dulu pernah interview apa? Yang waktu SMA, yes sama apa tuh? Yang terkenal banget ya pokoknya itu, tapi nggak dapet juga sih. Tapi sebenarnya kayaknya yang interview tuh ngelihat ini sih niat kita, terus bahasa Inggris, pertama bahasa Inggris bisa atau enggak, terus kayak gitu niat kita mau plan hidup kita tuh kenapa sih kita mau ikut ini? Emangnya bakal berimpact apa pada hidup kita dan kepada lembaga yang memberi kita kesempatan ini gimana? Terus kita benar-benar tahu nggak sih program ini tuh ngapain dan benefitnya apa? Terus apalagi ya? Oh, waktu itu aku pernah ditanyain kayak kalau teman-teman kamu ngerokok dan ngeklub, kamu bakal ikutan nggak? Terus kayak enggak, tapi dia tuh kayak nggak percaya gitu deh. Pokoknya kayak mesti pintar-pintar ngomongnya. Iya. Ya. Oke deh, makasih Mas Mbak. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari Mbak Anis Sofia. Silakan Mbak, bisa di-unmute. Oke. Makasih kesempatannya Mas ke Skori. Untuk yang Skori itu, kan aku sempat lihat, dia ada jenisnya tuh Global Action Project, terus yang Clinical Research, terus Basic Science, kayak gitu. Buat yang sebenarnya aku pengen tahu sih bedanya tuh apa, dan lebih spesifiknya ke IAP, semuanya belum pernah dengar kayak gitu. Iya. Iya, jadi benar ya ada basic research project, clinical with lab works, clinical without lab works, sama global action project. Sebenarnya kalau basic research lah mungkin yang dari ini sih tujuannya kan dia mau membuktikan suatu teori. Terus yang kemarin ikut GA pasti tahu trainingnya. Terus kalau clinical, yang aku tuh kayaknya itu clinical project with lab work. Kalau yang clinical without lab work, kayaknya yang kalau misalnya di mikroskop doang atau ke pasiennya, riset ke pasiennya, nggak masuk ke laboratorium. Nah, kalau gap exchange, pernah nggak sih di UNS? Pokoknya itu adalah kolaborasi proyek antara Skori dan Skov. Nah, dulu tuh aku sempet dibilangin aku bakal dapet gap exchange, tapi ternyata pas nyampe sana nggak dapet gap exchange kan. Jadi tuh kalau gap exchange, incoming-nya Skori, itu nanti ada program yang ikut bareng Skov juga ke puskesmas gitu. Kayak mungkin mirip-mirip PMC kali ya, tapi nggak sekali datang terus pergi sih. Ada melakukan sebuah research yang ke masyarakat. Jadi dia ada ilmu public health-nya juga kalau gap exchange. Udah menjawab belum? Kalau belum tanya di Mbak. Oke. Dari Mbak Anis sudah terjawab. Udah, makasih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Fadila. Kan di-unmute, pertanyaan dibacain untuk siapa? Iya, Kak, aku namanya Fadila. Jadi aku mau tanya, ini lebih untuk yang Skopi ya. Jadi negara apa yang kita bisa lebih terjun praktek gitu, Kak, pada saat exchange? Makasih. Langsung ya. Praktek itu maksudnya dapat tindakan gitu ya? Iya, jadi kita misalnya ada beberapa yang bisa kita lakuin gitu kan, soalnya kayak ada beberapa negara yang dia cuma observation doang. Jadi waktu aku itu sebenarnya aku mau ke Finland itu gara-gara temanku tuh dapat tindakan gitu di sana. Dia masuk Obgyn, dia diajarin SC. Jadi benar-benar dia awalnya cuma insisi luar, terus sampai insisi ukoterus, sampai benar-benar ngeluarin bayi nyampe keluar gitu. Dia gitu diajarin bertahap. Tapi pas aku udah datang ke sana, ada peraturan baru dari Uni Eropa. Jadi dokter yang nggak Europe Board Certified gitu nggak bisa ngelakuin tindakan. Kalau pas aku udah datang sana baru ada peraturan itu di Uni Eropa. Jadi
negara-negara Eropa nggak bisa apa ya ngasih izin untuk kita yang bahkan waktu aku dulu ada spesialis bedah saraf dari Mesir, dia udah spesialis, tapi sampai sana juga ujung-ujungnya jadi observer karena peraturan di Uni Eropa itu. Jadi kadang ada yang dia walaupun dengan peraturan itu masih boleh ngasih tindakan. Kalau nggak salah di mana ya? Lupa sih. Kayaknya temanku yang di Finlandia tapi di stasiun neuro dia bisa dapat itu fungsi lumbal kalau nggak salah. Jadi itu sih kalau negara Uni Eropa jadi karena udah ada peraturan itu jadi agak susah untuk dapat tindakan. Nah aku nanya-nanya juga ke temanku yang dia ada banyak exchange itu, banyak itu di negara-negara Afrika kalau nggak salah. Benar-benar dikasih, kalau misalnya kamu masuk stase bedah, dikasih lah ngejahit apa segala macam kayak gitu sih. Negara Afrika, negara Amerika Selatan juga kalau nggak salah. Kalau negara Eropa yang udah maju-maju gitu mungkin udah susah ya kalau untuk dapat tindakan kayaknya ya. Itu sih paling. Makasih, Kak. Itu udah 3 pertanyaan. Lalu yang belum dapat kesempatan menanya nanti dari Mbak Buti, Mas Andre, ada bisa kontak gitu, misal? Boleh. Boleh kirim Di line aja. Ya, nanti bisa ditanyain. Lalu ini udah sesi terakhir dari saya selaku moderator. Baik, telah selesai pertemuan singkat saya pada malam hari ini dengan teman-teman dan pembicara hebat kita. Semoga bisa memperoleh ilmu dan hasil yang bermanfaat. Saya selaku moderator undur diri dan saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zidan dan Mbak Putih dan Mas Andre sebagai moderator. Ya, gimana nih teman-teman? Talk show-nya asik ya? Asik. Oke, setelah pastinya dong tidak lupa dan tidak lain ada link pretest tadi yang oke. Link-linknya akan dibagikan di kolom chat ya. Sebentar. Di chat grupnya ya. Oke, untuk pertanyaannya ini. Sudah disubmit nih teman-teman? Jam 7.50 nanti kita mulai sesi berikutnya ya.
diperpanjang sampai jam 7.52, nanti kita mulai sesi berikutnya. Kata Mbak Leonya yang Skopi di skip dulu katanya. Oke. Ini kata Mbak Leo, untuk yang bagian professional action-nya di skip dulu katanya. Nanti ini udah pada nge-submit belum? Udah. Aku udah submit. Oke, oke. Ini akan kita lanjutin ke sesi berikutnya ya. Yang belum ngisi bisa dilanjutin dulu sambil mendengarkan sesi berikutnya. Ini selanjutnya ada pemaparan dari Leo dan Lore Cimsa FKWNS saat ini. Kepada mungkin Mbak Leonya dulu nih, bisa dipersilahkan Mbak. Diba dulu aja nggak apa-apa. Oh, ya udah, Mbak Lorinya dulu dipersilakan, Mbak. Halo semuanya, selamat malam. Malam. Ya,
Bentar ya. Di sini kenalin dulu, aku Diba sebagai lorenya Cimsa FKWNS dari untuk periode 2019-2020. Di sini aku bakal jelasin tentang research exchange-nya Cimsa. Pertama, external partner dari FMSA dan Cimsa itu sendiri ada ini. Terus tadi kan juga udah disinggung sama narsumnya terkait untuk melihat negara yang mau dituju, itu kalian bisa cek di web ini. Nanti aku share di MPC yang udah ada. Di situ kalian bisa lihat, bentar, di sini. Ya kalian bisa lihat di sini udah buka FMSA, terus cari exchange the world. Maaf. Nah, di Exchange the World ini, kalian bisa klik yang participating countries and exchange conditions. Maaf, ya. Di sini bakal ada list negaranya, dan beberapa negara itu dia biasanya nggak cuma ada satu organisasi yang seperti Cimsa ini. Jadi misalnya kayak ada di negara itu misalnya ada yang terdapat 2 organisasi gitu. Jadi kalian bisa lihat di sini, terus bisa langsung view atau mau download PDF-nya. Di situ bakal ada semua keterangan terkait exchange di negara itu. Gitu. Lalu lanjut ya. Nah, negara-negaranya tuh banyak banget. Ntar lihat aja di webnya. Nah, departemen yang research yang ada di research exchange FMSA itu ada anatomy, biochemistry, biology, epidemiologi. Pokoknya banyak banget. Yang clinical juga ada, kayak internal, cardiology, infection disease, kayak gitu. Nah, tadi juga ada yang nanya terkait dengan jenis exchange-nya di Skori itu. Yang dia tuh ada 4. Pertama itu ada basic research, basic lab. Jadi itu kayak lebih benar kayak kata Mbak Buti tadi, masing-masing dari research-nya itu sendiri. Tapi biasanya departemen yang diikuti itu seperti fisiologi, anatomi yang belum masuk ke tema klinis gitu, seperti itu. Terus kalau yang untuk clinical research project with lab, itu temanya udah masuk yang ke klinis. Misalnya temanya tentang di departemen interna atau kardiologi gitu, dan itu udah masuk ke lab. Sedangkan kalau yang clinical research without lab, temanya sama dengan tema klinis seperti interna atau kardiologi gitu, tapi dia nggak masuk ke lab. Misalnya dia ngambil data di pasiennya gitu, bisa jadi ngambil datanya itu di rumah sakit gitu. Terus kalau untuk Global Exchange Project, sama yang kayak Mbak Buti bilang, itu biasanya ini klinis ya, soalnya dia bakal ngambil datanya itu langsung terjun ke masyarakat gitu. Nah, biasanya juga bisa melakukan campaign tergantung dengan SCOF di negara tersebut mengadakan kegiatannya seperti apa juga. Gitu. Jadi kalau yang GAP ini lebih terjun ke masyarakat gitu, public health gitu. Terus untuk exchange fee-nya, itu terdiri dari 2 jenis negara, ada yang bilateral dan unilateral. Kalau untuk yang bilateral itu 350 euro dan unilateral itu 150 euro. Nah, fasilitas yang didapat itu ada apa aja? Itu ada penginapan atau lodging, terus kita itu bakal dapat 1 kali makan atau bisa diganti menjadi pocket money, itu tergantung dengan kebijakan negaranya.
Terus selanjutnya ada research program, terus ada social program. Nah, untuk social program ini sendiri, itu juga tergantung dengan kebijakan negaranya, bisa berapa kali dalam 1 bulan itu, gitu. Misalnya kalau di UNS sendiri, untuk SCORI, itu minimal banget social programnya itu 2 kali dalam sebulan, gitu. Nah, bedanya bilateral dan unilateral itu apa? Kalau bilateral itu kalian cukup membayar 350 euro untuk program exchange-nya ini dan nggak perlu lagi membayar ke negara tujuan gitu. Kalau unilateral itu ada beberapa yang unilateral kita perlu kita membayar ke CIMSA-nya itu 150 euro untuk program exchange-nya, tapi sebelum memasuki negara tujuan nanti, itu kalian wajib membayar ke negaranya. Nah, fee untuk membayar ke negaranya itu tergantung, berbeda-beda dengan negara yang dituju gitu. Dan kalau misalnya kalian kelupaan, misalnya untuk negara unilateral, misalnya kalian kelupaan atau belum membayar lewat deadline yang mereka berikan, itu otomatis bisa jadi exchange-nya itu digagalkan gitu, di-cancel. Terus apa yang perlu dibawa setelah kita melakukan exchange itu dari tugasnya sendiri yang wajib dikumpulin lagi ke UNS itu ada FMSA logbook. Jadi sebelum kalian berangkat ke sana itu bakal diberikan FMSA logbook. Selama kalian exchange di sana kalian wajib mengisi itu. Terus testimoni essay, terus ada documentation berupa foto dan video. Terus ntar kalian bakal dapat exchange certificate gitu. Juga mau nambahkan kalau untuk exchange certificate ini dari FMSA sendiri mewajibkan untuk mengumpulkan mengisi evaluation form di webnya FMSA, dan untuk mendapatkan sertifikat ini juga itu tergantung juga dari tutor dan NMO di sana mengasih tugasnya apa aja gitu. Terus apa aja yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran ini, itu nanti kalian wajib membeli application form. Kalau untuk yang exchange-nya SCORI, wajib beli ke aku, ntar chat aku aja, harganya itu 180.000. Lalu selanjutnya ada CV ntar juga aku berikan format CV-nya. Lalu untuk Motletnya wajib berbahasa Inggris. Nah, perlu ditekankan untuk Motletnya hati-hati jangan plagiat, karena jika ketahuan plagiat bakal didiskualifikasi dan nggak keterima untuk exchange-nya. Terus untuk GPA transcript ini kalau udah keterima ntar bakal dibutuhkan beberapa dokumen yang wajib dikumpulkan. Terus yang wajib lagi itu ada English test, English certificate. Itu kalau misalnya kalian belum punya English certificate, mungkin untuk saat ini melakukan dulu tes English-nya itu berupa tes prediction yang bisa selesai 1 atau 2 hari. Nah, setelah kalau kalian misalnya keterima, ntar wajib melakukan tes TOEFL yang benaran gitu. Next step-nya apa? Setelah kalian mengisi application form, juga CV, Motlet, dan English certificate, kalian bakal di-interview dan English test ini didapat dari hasil English certificate kalian, karena tahun ini dari SCORI tidak melakukan English test dari SCORI gitu. Jadi masing-masing. Jadi next step-nya itu nanti ada interview, wajib menggunakan bahasa Inggris gitu. Terus alurnya ya udah saatnya sekarang sudah berjalan itu Exchange Fair dan Exchange Week. Lalu kalian bisa beli application form di aku, lalu ntar ada dokumen submissions, lalu ntar ada interview. Lalu setelah interview nanti data kalian akan dikirim ke nasional, lalu diproses dari nasional, nanti akan diumumkan siapa aja yang berhasil mengikuti yang diterima untuk melakukan exchange, lalu selanjutnya melakukan pembayaran terhadap kontrak,
dan melakukan penandatanganan. Lalu setelah itu kalian akan diberikan akun FMSA dan dapat mengisi akun tersebut. Lalu di akun tersebut kalian akan mengisi dan mengumpulkan beberapa dokumen yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada card of dokumen, yaitu pengisian dokumen itu, lalu mendapatkan C atau card of acceptance. Itu berisi kalian akan ditempatkan di kota mana di negara tujuan kalian misalnya gitu, dan meliputi departemen apa dan masuk ke lab mana gitu. Terus sending card of confirmation. Nah, card of confirmation ini berupa misalnya kalian milih untuk sebelum berangkat ke sana itu tanggal berapa, sampainya jam berapa, sampainya di bandara yang mana gitu. Ya, seperti itu. Terus melakukan exchange selama 4 minggu. Nah, important date, jadi yang perlu diperhatikan, pembelian dari application forms ini aku buka dari tanggal 18 sampai 28 April ini. Lalu setelah kalian membeli dan membayarkan application formnya itu ke aku, nanti aku bakal memberikan kalian file berupa application form, CV, dan juga Motlet-nya. Semuanya diisi dengan bahasa Inggris ya. Untuk Motlet-nya jangan ada plagiarisme karena itu kalau ketahuan bisa didiskualifikasi. Lalu kalau untuk pengumpulan dari dan juga English Certificate penambahan, dan untuk English Certificate karena datanya juga yang lumayan mepet, kalau belum ada sertifikat TOEFL, aku menyarankan ntar cari aja di Google, itu ada kayak TOEFL prediction gitu. Kemarin aku udah ngecek, dan juga itu bisa hasilnya keluar 1-2 hari gitu. Nah, selanjutnya ada interview ntar bakal diinformasikan lebih lanjut. Bisa kontak aku secara langsung, line-nya ada di sini, ntar aku bakal share di MPC. Sudah. Mungkin ada pertanyaan? Pertanyaannya nanti di habis yang presentasi dari Leo-nya, Mbak. Oke, boleh. Aku stop share ya berarti. Oke, terima kasih Mbak Diba telah memberikan informasi tentang exchange dari Skori. Selanjutnya akan disampaikan dari Skopi oleh Mbak Leo kita, Mbak Nasya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Oke, jadi selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Nasya sebagai Local Exchange Officer atau yang biasa disebut Leo, CIMSA FKUNS 2019-2020. Suaraku kedengeran kan ya? Jelas? Dengeran, Mbak. Oke. Oke, aku lanjut ya. Jadi, di sini aku yang bertanggung jawab atas segala kegiatan professional exchange yang ada di CIMSA FKUNS. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan apa-apa, boleh langsung kontak aku aja. Oke, jadi karena mungkin di sini kan belum tentu semuanya member CIMSA ya. Jadi aku mau perkenalan dulu untuk AFMSA, Skopi, sama program exchange-nya itu sendiri. Jadi pertama untuk AFMSA itu kepanjangannya dari International Federation of Medical Students Associations. Ini merupakan organisasi mahasiswa kedokteran internasional yang berdiri tahun 1951 di Denmark. Lalu ada 6 ranah kerja yang kemudian diadaptasi juga oleh CIMSA, yaitu Standing Committee on Medical Education,
professional exchange, research exchange, ya dan lain-lain itu pokoknya. Nah, terus jadi sesuai kepanjangannya, SCOPY itu Standing Committee on Professional Exchange. Merupakan standing committee pertama yang ada di AFMSA. Emang tujuan awalnya SCOPY itu untuk mempromosikan pemahaman kebudayaan dan kerjasama antara mahasiswa kedokteran dan juga profesi-profesi kesehatan lainnya dengan melalui pertukaran mahasiswa internasional. Nah, terus untuk program exchange yang ditawarkan oleh SCOPY, itu kegiatannya ngapain aja? Jadi kegiatannya itu merupakan clinical rotation atau kalau di Indonesia itu koas di rumah sakit selama 4 minggu atau kurang lebih 20 hari. Terus untuk program SCOPY ini purely educational, jadi jadi nggak bakal digaji. Nah, terus habis itu juga setiap mahasiswa akan disupervisi oleh dokter langsung kayak gitu. Nah, terus untuk kriterianya, jadi applicants itu jadi disclaimer dulu. Jadi program exchange yang kita buka sekarang ini itu untuk keberangkatan mulai dari April 2021 sampai Maret 2022. Nah, jadi kan dalam tenggang waktu itu dari April 2021 sampai Maret 2022 itu kalian bisa sesuaikan dengan kemauan dan availabilitas kalian, misalnya berangkat bulan apa. Nah, ketika nanti berangkat itu kalian harus minimal sudah semester 6. Berarti untuk angkatan 2018 sudah bisa untuk daftar professional exchange program ini. Ya, sekali lagi untuk angkatan 2018 sudah bisa. Terus maksimalnya 6 bulan setelah sumpah dokter ketika berangkat nanti. Terus yang kedua, membaca dan memahami SCOPY Terms and Conditions yang nanti akan disertakan juga di application form yang sudah dibeli. Nah, terus negaranya ada apa aja? Nah, negaranya itu sebenarnya banyak banget, bisa dicek di link ini. Tapi yang mau aku tekankan, di program exchange-nya SCOPY itu ada level-levelnya. Jadi sebenarnya perbedaan level-level ini bukan dari perbedaan kualitas, namun perbedaannya itu di demand atau jumlah peminatnya dan ketersediaan kontraknya. Jadi kalau ini misalnya yang level 1 itu dia ketersediaan kontraknya paling terbatas dan tetapi paling banyak yang minat. Ini sesuai dengan application yang tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu paling banyak, ini contohnya ya, level 1, Austria, Kanada, Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Japan, Malta, Meksiko, Norway, Sweden, UK, South Korea, Jordan, Taiwan, sama Netherlands. Nah, terus yang ini ya bisa dibaca sendiri. Terus habis itu, jadi kalau misalnya masih bingung nih, gimana nih kalau misalnya kita mau apply buat exchange, apakah kita coba bisa milih satu negara apa gimana? Jadi enggak. Jadi kita bisa milih 6 negara. Ketentuannya itu 1 negara dari level 1, terus 2 negara level 2, sama 1 negara level 3. Terus bisa juga ditambah 1 cadangan dari negara level 2 sama 1 cadangan dari negara level 3. Seperti itu. Nah, terus kan tadi aku bilang untuk angkatan 2018 sudah bisa daftar ya, tapi ada beberapa negara yang hanya boleh untuk mahasiswa yang sudah masuk clinical year. Jadi kan kalau misalnya semester 6 itu berarti di sini masuknya masih pre-clinical year kan. Jadi untuk negara-negara seperti Taiwan, Finland, Denmark, Jerman, Spain, Kroasia, sama Austria itu belum bisa. Gitu. Terus habis itu pokoknya inti dari mempersiapkan exchange ini adalah selalu baca yang namanya exchange conditions. Jadi exchange conditions itu apa? Ntar aku bakal jelasin setelah ini. Ini contohnya ya, kalau misalnya ada negara yang cuma bisa, yang butuh certification bahasa, contohnya Prancis. Nah, ini important point, pokoknya harus selalu kita sesuai dengan exchange conditions yang sudah diberikan. Jadi exchange conditions itu adalah kayak ketentuan atau semua peraturan yang berlaku untuk exchange di negara tersebut itu sudah ada di
exchange conditions tersebut, mulai dari biayanya, terus habis itu bukanya kotanya ada apa aja, terus bulannya juga ada apa aja, itu semua ada di exchange conditions, sudah benar-benar lengkap. Nah, caranya ngeakses exchange conditions itu gampang banget. Kalian tinggal buka Google, terus habis itu kalian ketik nama negaranya, misalnya ini Germany. Terus habis itu kalian tambahin di belakangnya exchange conditions. Nanti langsung muncul kayak gini. Misalnya Germany ya. Nah, isinya tuh kayak gimana? Kayak gini nih. Jadi exchange conditions of BVMD itu nama organisasinya yang ada di Jerman. Misalnya ini ya, bahasa yang required itu English, kalau Jerman itu not required. Tapi ada beberapa departemen seperti pediatri atau ilmu kesehatan anak yang required untuk bisa bahasa Jerman minimal level B2, kayak gitu contohnya. Terus setelah ini, aku mau jelasin untuk biayanya. Jadi untuk biaya itu ada 2 jenis kontrak, yaitu bilateral kontrak sama unilateral. Jadi nanti biaya yang dibayarkan ini sudah termasuk 1 bulan selama masa clerkship di rumah sakit, karena biasanya kalau kita sebagai mahasiswa asing masuk ke rumah sakit itu dan belajar dari situ emang ada institution fee-nya, jadi itu udah termasuk. Terus yang kedua, accommodation atau lodging atau bisa dibilang tempat tinggal, itu juga udah termasuk. Terus habis itu at least 1 meal per day, atau tapi ini tentatif sih, karena biasanya mungkin ada negara yang tidak nggak memberlakukan ini. Terus ada juga negara yang ngasih meal-nya itu dalam bentuk pocket money. Jadi ini tentatif ya, sesuai negaranya masing-masing. Nah, terus habis itu contoh ini ya, kalau yang kontrak bilateral, jadi kontrak bilateral atau unilateral itu bukan kalian yang nentukan. Jadi yang nentuin itu nanti dari keputusan atau persetujuan kedua negara. Misalnya negara A sama negara B setuju kontraknya bilateral atau unilateral gitu. Terus untuk biaya biayanya, kalau yang bilateral itu 5 juta. Ini sudah termasuk yang fee ini tadi semua selama 1 bulan. Terus kalau yang unilateral itu 1.500.000 ditambah unilateral fee. Nah, unilateral fee-nya berapa? Ini tuh beda-beda tiap negara. Jadi sekali lagi bisa langsung dilihat di exchange conditions. Terus habis itu ini kurang lebih sama Scori tadi. Ini aku skip aja ya biar cepat. Nah, terus habis itu untuk proses seleksinya. Jadi untuk first phase-nya ada document submission, terus second phase-nya ada interview. Ini sama juga kayak yang Scori tadi. Jadi nanti setelah ini kalian bisa beli application form. Setelah kalian beli application form-nya, aku akan kasih apa aja yang harus diisi. Terus setelah itu kalian kumpulin, setelah itu kita English test dan interview. Nah, setelah itu nanti aku yang mengumpulkan nilainya dan memberikan ke nasional. Nah, tapi yang akan menentukan kalian dapat atau enggaknya, atau dapat negara apanya, itu dari nasional, karena bukan aku yang nentuin. Terus habis itu announcement, terus pembayaran yang either 5 juta tadi, atau yang 1.500.000 tambah unilateral fee. Nah, setelah itu kalian bakal dapat account, terus ini nanti aja, karena bakal diajarin juga nanti. Nah, terus, jadi untuk documents-nya ada apa aja? Application form, pertama application form, terus kedua curriculum vitae, udah biasa lah ya bikin. Terus yang ketiga motivation letter, keempat Scopy terms and conditions, itu tinggal ditandatanganin aja. Nah, terus habis itu bakal ada interview. Nah, interviewnya ini bakal full English, dan yang interview kalau misalnya aku, atau bisa juga Leo sebelumnya, ataupun bisa juga Neo atau siapapun orang yang ditunjuk oleh Leo yang di Scopy. Terus habis itu sudah termasuk juga English test. Jadi kalau untuk Scopy kalian nggak butuh TOEFL atau IELTS atau English test sendiri, jadi nanti ini sudah termasuk English test.
Nah, jadi untuk tanggal-tanggalnya ini boleh diperhatikan. Untuk pembelian application form bisa mulai dari hari ini sampai 30 April aku buka. Terus habis itu untuk pengumpulannya, deadline-nya sampai 4 Mei. Dan untuk English test sama interview-nya nanti diumumkan lagi. Nah, jadi kalau misalnya tertarik untuk beli, boleh banget langsung kontak aku. Jadi untuk harga application form-nya seharga 260.000 dengan sudah termasuk application forms, copy terms and conditions, copy CV and motivation letter formats, sama CEFR itu untuk English test-nya, Common European Framework References. Terus juga di harga 260.000 itu udah dapat certificate yang hard copy. Nah, terus jadi langsung aja kalau misalnya untuk mahasiswa kedokteran UNS bisa langsung kontak aku. Ini udah ada line-nya sama emailnya. Terus habis itu kalau misalnya untuk ini kan tadi ada yang dari universitas lain juga ya. Untuk yang universitas lain, kalau misalnya lokal kalian punya Skopi, boleh langsung kontak Leo-nya. Atau kalau misalnya nggak punya Skopi, bisa langsung ke Neo Out, namanya Kak Dwi. Nah, terus pada kesempatan kali ini juga kita belum berkesempatan untuk menghadirkan pihak dari Global Challenge, dari International Office UNS. Jadi, International, aku mau kasih brief explanation aja. Jadi, kalau misalnya kalian butuh sponsorship atau scholarship untuk exchange, ini ada lembaga di UNS, namanya International Office. Nah, dia itu menawarkan program yang namanya Global Challenge. Tapi karena aku takut misinformation, jadi kalian bisa langsung cek aja di linknya di sini, wcu.uns.ac.id/gc. Nah, di situ kayak udah lengkap semuanya, butuh apa aja kalau mau daftar Global Challenge. Dan ini untuk tata cara pengajuannya, aku juga ambil dari Instagramnya International Office. Jadi pokoknya kalian bisa langsung ke link tadi, wcu.uns.ac.id/gc, terus habis itu kalian baca petunjuknya, terus udah deh, terus kalian tinggal apply sama ngisi-ngisi gitu. Udah sekian dari aku, terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih Mbak Nasya. Mungkin ada yang kita buka sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bisa langsung open mic-nya dan mau tanya ke siapanya. Ayo, atuh, tanya. Oh, ini ada nih di chat. Benar. Oh, yang ini ya. Siapa nih? Anissa Apriani. Oh ya, tapi buat Mas Andre sama Mbak Buti bisa di chat aja. Mungkin ada yang mau bertanya untuk alur exchange-nya. Yang ingin bertanya bisa langsung. Udah jelas semua mungkin ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung Itu chat di komen ada yang tanya. Oh, mana? Dari Diba. Dari Mbak Fauzia. Untuk Mbak Diba, untuk English test-nya apakah ada minimum nilainya atau tidak? Terima kasih. Untuk English test-nya itu tidak ada minimum, tapi tergantung juga dengan kondisi dari negara tersebut membutuhkan minimal berapa. Tapi kalau dari Cimsanya sendiri nggak ada minimal, tapi ada tes yang kualifikasi kayak TOEFL yang hanya diperbolehkan itu ada TOEFL PBT, terus ada IELTS, terus ada TOEIC, terus TOEFL CBT juga boleh,
gitu. Jadi cuman beberapa TOEFL yang emang sering dipakai Indonesia dan setara dengan di luar gitu. Jadi cuman boleh TOEFL PBT, CBT, terus TOEIC sama IELTS. Apakah menjawab, Mbak? Kalau untuk minimumnya tidak ada. Tergantung dari NMO-nya. Mungkin bisa dicek di exchange condition. Ini ada. Sudah menjawab. Oke, terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi mungkin? Ini Mbak, Ini bisa langsung Mbak dibacain aja pertanyaannya. dari Mbak Frestikan Puspita untuk Mbak Nasya. Untuk interviewnya bakal interview langsung atau online ya? Terima kasih. Kalau ini kan nanti juga tanggal interviewnya masih to be announced ya. Jadi kalau misalnya ngelihat kondisi sekarang mungkin akan online karena ya nggak mungkin keluar rumah juga kan. Tapi kalau misalnya nanti kondisi sudah memungkinkan untuk keluar rumah bisa juga langsung. Jadi apa ya? Online maksudnya kayak kita call aja sih sebenarnya. Jadi tetap aku yang interview kayak gitu. Akan menjawab. Apakah sudah menjawab itu? Oke, terima kasih. Ada yang nanya. Abi nih ya. Abi. Mau bertanya, untuk penentuan tanggal-tanggal exchange dan AA, apa dipilih sebelum atau sesudah diterima menjadi outgoing? Dan untuk proses pemilihan tanggal exchange-nya bagaimana ya? Terima kasih. Oh, ya, jadi nanti untuk pemilihan tanggalnya itu setelah kalian terpilih menjadi outgoing. Sebenarnya nanti di awalnya itu kalian disuruh masukin kayak estimation-nya sih sebenarnya. Cuman tetap aja nanti akhirnya setelah udah di database itu baru kalian benar-benar masukin tanggal dan bulannya yang kalian bisa apa. Terus habis itu proses pemilihan tanggal exchange-nya gimana. Jadi pertama kan misalnya kamu udah diterima jadi outgoing, terus habis itu setelah kamu diterima jadi outgoing, kamu tahu kan misalnya negaranya negara apa gitu. Misalnya kamu keterima di Jerman, terus habis itu kamu harus lihat juga kamu keterima di Jerman itu, misalnya kamu pengen berangkatnya bulan Juli, jadi kamu harus menyesuaikan di Jerman itu kota apa aja yang buka untuk exchange, menerima incoming bulan Juli kayak gitu. Nah itu kamu lihatnya di mana? Lihatnya tinggal di exchange condition. Sekali lagi, nih ya, coba aku share screen ya biar. Nih, jadi kalian ini contohnya exchange conditions. Misalnya ini Jerman ya. Kalian tinggal ini ada towns-nya atau kota. Kalian bisa lihat di sini kalendernya nih, tinggal diklik di sini. Nah, terus kalian sesuaikan. Misalnya kalian pengen berangkat bulan Januari. Nah, kalau Januari ini semua kotanya available, berarti kalian bisa milih apa aja kayak gitu. Udah, apakah menjawab? Sepertinya sudah terjawab, mungkin sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Bentar belum. Ada yang mau tanya, itu Mas Abi Prasetya tanya lagi tuh. Kalau misal sudah diterima outgoing, nanti apa pemilihan tanggalnya ada maksimalnya? Oh, maksudnya, ya jadi kalau misalnya tanggalnya sih biasanya itu kebanyakan negara ada peraturan namanya full month. Jadi dari tanggal 1 sampai 30 kayak gitu. Tapi kalau untuk bulannya jadi ini maksudnya pemilihan tanggal keberangkatan. Kalau tanggal keberangkatannya itu kalian maksimal berangkat bulan Maret 2022 kayak gitu. Apa ini maksudnya pemilihan tanggalnya ada maksimalnya, maksudnya gimana? Maret 2022 sih maksimal berangkatnya. Oke, udah. Ada lagi mungkin?
buka berangkat tahun depan, Andre buka dan Mbak registrasi. Putih sudah komen dari Stephen Leonard. Jika untuk berangkat tahun depan, buka registrasinya tahun ini. Apakah tahun depan sendiri akan dibuka lagi registrasi pendaftaran untuk tahun itu? Oh, jadi udah enggak, kalau misalnya buat yang keberangkatan April 2021 sampai Maret 2022 ini, kita buka registrasinya udah sekarang aja berarti. Kecuali biasanya nanti ada biasanya outgoing misalnya ada yang cancel karena kebetulan ada kendala atau gimana gitu. Nah, biasanya tuh ada slot kosong kayak gitu, bisa aja sih kalian isi kalau misalnya ada ya. Cuman ya itu negaranya nggak bisa milih kan, jadinya terbatas ada apa aja gitu. Jadi intinya udah tahun ini aja dibukanya sekarang. Leo sudah terjawab ya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan atau ada yang ingin disampaikan lagi? Kalau sudah tidak ada, kita setelah ada pembacaan dari Leo dan Lori akan ada post test ya. Sebelumnya kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut bisa kontak ke Lori atau Leo yang nanti akan dibagikan di MPC-nya tadi.